Kalau sudah level 1, seluruh warga silakan beraktivitas tapi pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Nah itu yang kita mau kejar, itu yang kita harapkan. Ya, oke. Anggaran untuk COVID saya lupa, tetapi refocusing ke 7 kemarin kita mengalami defisit sebesar 180. Hai guys, sahabat-sahabat USB dimanapun berada di seluruh dunia bumi, saya harap dalam keadaan baik, sehat, dimurahkan rezekinya guys. Di video kali ini guys, kita mau mengadakan vaksin kedua guys, dari rekan-rekan kita nih guys. Atau ini Bang Tono yang punya apa nih? Pangsit Hong guys. Kemarin kita udah review guys. Bagaimana proses dan keseruan kita, saksikan terus videonya guys. Ini guys, vaksinnya ini. Mama Hira duduk aja dulu. Iya sudah, tapi duduk aja dulu. Yang kursi masih kosong duduk aja dulu. Jadi di sini guys, ramai sekali vaksin kedua ini guys. Kita ngantri dari sini dulu guys. Isi formulirnya, baru kita ngantri. Ngantri. Ini guys, antrian panjang guys. Sampai ke belakang, panjang sekali. Di sini kita guys, kalian isi formulir deteksi. Ini formulir antigen nih guys. Jadi kita vaksin kedua juga, di situ kita di deteksi guys, antigen. Ini guys, formulir yang harus diisi guys ya. Bang ini kemarin GoFood guys. Bang, lagi ngantri bang ya. Ke belakang guys ya. Oke guys, saksikan terus, ikuti terus perjalanan kita vaksin kedua dan antigen. Sehat Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota guys. Amin. Sudah berapa banyak? Ya, dia bisa mendeteksi awal. Kalau tadi anak saya mati, dia bulan ya. Itu anak-anak yang setelah dia dia kan kalau memang ada gejala positif langsung istirahat. Tidak ada yang sakit. Dia banyak sudah. Ya bergerak perlahan aja guys, masih panjang antrian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Wakil Wali Kota Batam kita, Bapak Amsakar Ahmad, dalam kesibukan sehari-hari.
dalam kepadatan kegiatan bisa bersama kita pada siang hari ini untuk meninjau langsung dan mengevaluasi pelaksanaan vaksin yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan, puskesmas beserta kecamatan, polsek dan dari Koramil, dari Puspika Kecamatan Sekupang, Pak Lurah hadir bersama kita pada kesempatan siang hari ini. Mohon izin Pak Wakil, sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota sendiri, untuk kami diperintahkan untuk melakukan vaksinasi dan antigen langsung dan jemput bola lapangan ke warga. Sebenarnya kemarin kita sudah melaksanakan juga sesuai dengan perintah Bapak, kita sudah melaksanakan antigen door to door. Kita semua sudah cara kita lakukan, door to door kita lakukan untuk antigen. Dan hari ini pelaksanaan kita lakukan kita sambil dengan pelaksanaan antigen dan vaksinasi. Dan alhamdulillah warga masyarakat kita khususnya yang ada di basecamp ini antusiasnya sangat tinggi Pak untuk pelaksanaan vaksin, dan sampai pagi, dari pagi sampai dengan hari ini alhamdulillah laporan dari tim medis antigen belum ada yang positif Pak hasilnya. Jadi kami berdoa Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah. Ini sudah ada kurang lebih 100 lebih warga yang sudah di antigen, dan belum ada dengan arahan Bapak nantinya mungkin bisa lebih menurunkan lagi tingkat positif ataupun warga kami yang terpapar, karena kami pun dari unsur Kupika puskesmas ada 3 puskesmas itu tidak mau Pak, makin banyak korban warga kami yang berjatuhan. Jadi alhamdulillah kami syukuri juga saat ini juga sudah mulai menurun, walaupun dari kemarin awal COVID ini memang Kecamatan Sekupang merupakan kecamatan yang paling tinggi. Namun alhamdulillah saat ini sudah mulai melandai, menurun, tapi kami himbau juga ke warga bahwa kita tidak bisa lengah. Jangan kita euforia bahwa ini sudah turun, tapi tetap kita harus menjaga. Selanjutnya kami mohon arahan Bapak untuk kami semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Pak Camat, beserta unsur pimpinan kecamatan, Pak Danramil, Pak Kapolsek, kemudian Pak Lurah, beserta unsur pimpinan kelurahan, Babinsa, Babin Kamtibmas, kemudian Ibu Desi, Bu Kapus, beserta tim medis dan para medis, Pak RT, Pak RW, tentu saja yang sangat saya banggakan seluruh warga Marina Basecamp, Kecamatan Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Sekupang, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, pada intinya semuanya sangat saya banggakan, semuanya sangat saya muliakan. To the point saya ingin menggunakan sedikit waktu untuk berbagi informasi di pagi hari ini. Yang pertama saya mau menyampaikan sudah keluar instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2021. Instruksi itu antara lain ternyata menurunkan level ya PPKM level 4 yang semula di Batam dari darurat level 4, dan instruksi Menteri Dalam Negeri 32 semalam turun lagi bahwa Batam ini masuk kategori level 3 PPKM. Artinya apa? Artinya ada 4 indikator untuk melihat capaian pelaksanaan atau keberhasilan pelaksanaan dari upaya membatasi penyebaran COVID ini. Yang pertama, indikator pertama untuk melihat berhasil atau tidaknya itu dapat dilihat dari jumlah yang terkonfirmasi, jumlah orang yang positif. Alhamdulillah Batam sejak tanggal 20 Juli kemarin cenderung grafik kita makin melandai ke bawah. Tepuk tangan Bapak Ibu. Mantap. Yang kedua, ukuran keberhasilan pelaksanaan
upaya penyelesaian COVID ini dari tingkat kesembuhan. Alhamdulillah sejak 20 Juli sampai dengan saat ini tingkat kesembuhan kita selalu lebih besar dibandingkan yang positif. Bahkan tadi di dalam saya buka data dengan Pak Camat ini, bahwa dalam 10 hari terakhir hanya tanggal 1 dengan tanggal 6 aja jumlah yang terpapar lebih banyak dari yang positif. Selebihnya dari yang sembuh. Selebihnya lebih banyak yang sembuh daripada yang terpapar. Nah, itu informasi Bapak Ibu. Ukuran kedua, ukuran ketiga, tingkat kematian. Nah, kemarin di bulan awal Juni itu rata-rata 5 sampai 12 per hari yang meninggal dunia. Sekarang alhamdulillah rata-rata 3 sampai 7 sampai 8. Ya walaupun kita harapkan jangan, bila perlu jangan ada yang meninggal. Ya tapi sekarang angkanya tadi hari semalam ya, itu 3 orang yang berpulang ke rahmatullah. Apa yang bisa kita sampaikan di sini Bapak Ibu, bahwa upaya kita bersama selama ini melakukan vaksinasi, melakukan antigen, kemudian mematuhi protokol kesehatan, kemudian juga ke bawah kita bersosialisasi terus ke masyarakat, melakukan pembatasan tracing dan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM sudah berjalan pada relnya. Saya katakan sudah berjalan pada relnya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Pertama, ikuti terus kebijakan soal vaksinasi. Tahu saya bahwa vaksin ini masyarakat antusias, benda Allahnya yang tak ada. Ya gitu Pak Nyaman. Ya Bu Desi, barangnya sekarang yang terbatas, tapi insya Allah di pertengahan bulan ini saya dapat informasi akan diluncurkan sebanyak 17 juta ya. Akan diturunkan di Indonesia ini 17 juta vaksin. Mudah-mudahan Batam nanti akan mendapat jatah yang cukup banyak dan kita akan bisa percepat proses vaksinasi ini kepada masyarakat. Yang kedua, antigen jangan lari-lari Bu, jangan takut-takut. Ya, saya akan sedih nih pergi ke Galang, rupanya sejak antigen masyarakatnya makin rajin turun ke laut, makin rajin pergi ke kebun. Ditanya kenapa makin rajin? Karena dia takut dicongkel hidungnya. Takut rupanya. Kemarin sampai kita bersosialisasi menyampaikan kepada masyarakat, jangan risau dengan soal antigen. Bapak Ibu, kalau kita antigen kemudian indikasinya positif malah lebih bagus. Mengapa lebih bagus? Kita sudah mengunci penyebaran ke yang lain. Ibu, bapak, yang orang tanpa gejala silakan isolasi di rumah. Batasi hubungan dengan anak, dengan suami kalau bagi istri, atau dengan istri kalau bagi suami. Kalau kita tahu lebih awal bahwa kita positif, kita dapat menjaga. Itu sebenarnya maksud pemerintah, supaya dia tidak menyebar kepada yang lain. Tapi kalau dia sakit, ya dapat kita bawa ke rumah sakit. Nah, itulah informasi yang ingin saya sampaikan kepada seluruh warga Mabes di Tanjung Riau ini, di Kecamatan Sekupang ini. Saya ingin berbagi informasi bahwa pertama, level Batam sudah turun, alhamdulillah. Yang kedua, jumlah yang terpapar dari waktu ke waktu makin sedikit ya, dan jumlah yang sembuh dari waktu ke waktu makin besar. Jumlah yang meninggal dari waktu ke waktu makin mengecil. Kemudian tingkat keterhunian rumah sakit, bed okupansi rate, alhamdulillah sekarang dari angka 4.000-an Bu, kami sampai buat IGD darurat di asrama haji karena dapat informasi, Pak ini ada satu yang positif, telepon ke RSUD, tolong masukkan satu, sudah penuh Pak. Telepon lagi ke awal pros, Pak ini ada yang positif, tolong masukkan satu, sudah penuh Pak. Telepon lagi ke BB Batam, ini awal-awal Juni nih, Pak ini ada yang terpapar, tolong Pak Abdalun bantu warga kita ini, sudah penuh Pak. Jadi kami sampai buat IGD darurat di asrama haji. Sudah kita siapkan 75 tempat tidur, 36 satu tempat tidur itu 2. Sudah kita siapkan, alhamdulillah. Rupanya sejak saat itu
Rumah sakit kita makin hari makin berkurang, makin hari makin berkurang karena banyak yang sembuh. Ya semua itu karena kebersamaan, karena masyarakat juga yakin dengan upaya pemerintah di satu sisi, yang kedua karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan ini. Kita perlu terus Bapak Ibu bersama, karena wabah ini kalau bertahan 1 tahun lagi, semua kita nanti akan sesak napas. Pemerintah Kota Batam sesak cari APBD, masyarakat yang tukang ojek tak bisa bawa penumpang, yang taksi tak bisa bawa penumpang, hotel mematikan lampu di malam hari karena tak ada orang yang nginap. Jadi kita harus bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan dengan informasi positif dari Instruksi Menteri Dalam Negeri 32 ini, imun tubuh warga kita ini menjadi semakin naik, semakin tumbuh, dan mudah-mudahan tidak begitu lama lagi kita bisa keluar dari wabah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan, dan paling utama terapkan ini, laksanakan secara ketat protokol kesehatan, karena itulah cara memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, hindari keluar rumah kalau tak perlu, rajin mencuci tangan. 5M, patuhi betul-betul Bapak Ibu. Demikian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sebarang mudah-mudahan sebarang ini bisa dipuji karena masyarakatnya sehat-sehat. Yang kedua, saya juga ingin sampaikan berita terbaru dari Instruksi Dalam Negeri 32 tahun 2020. Perlu ada penebangan, perlu ada penguatan supaya kerjanya menjadi lebih optimal lagi. Itu yang kedua, saya sampaikan informasi kepada warga tentang perpanjangan PPKM. Ya, dengan keluar Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2021, itu berarti secara otomatis kita akan keluarkan perpanjangan PPKM, tapi dengan level yang semakin turun. Ya, level 4 itu betul-betul membatasi. Mulai dari, kalau sudah level 1, seluruh warga silakan beraktivitas tapi pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Nah, itu yang kita mau kejar, itu yang kita harapkan. Ya, oke. Anggaran untuk COVID saya lupa, tetapi refocusing ke-7 kemarin kita mengalami defisit sebesar 180 M defisit, dan dari anggaran itulah yang sebagian besarnya digunakan untuk penyelesaian COVID-19. Ada 140.000 rapid test yang kita beli, antigen yang kita beli 140 atau 180? 180.000 kita beli. Itulah antara lain dari APBD yang direfokusi ke 7 kemarin, termasuk di dalamnya insentif untuk PPKM. PPKM ini ada 3.800, satu PPKM ada 5 ini. Ya, ada 5, ketuanya 650, anggotanya 500.000. Itu sebanyak 3.800 PPKM. Nah, itulah kemarin yang refocusing ke-7 yang agak sedikit menyita keuangan kita. Tapi alhamdulillah kita tidak peduli dengan persoalan itu. Yang paling penting kalau masyarakat sehat, nanti uang ini dapat sudah jadi. Ya, ekonomi ini tumbuh, nanti akan pendidikannya akan mudah-mudahan kembali normal. Jadi masalah pertama bagaimana kesehatan warga terselesaikan, masalah kesejahteraannya dapat kita carikan jalan keluarnya. Dan setelah itu nanti kalau semuanya sudah recovery, sudah kembali normal, insya Allah hati ini kita juga akan berjalan dengan kita. Ya, oke, makasih. Ya, berdiri ya. Memberatkan nggak? Nggak ada Bu. Sehat-sehat aja ya. Hari ini sudah makan belum? Tadi makan dulu. Nggak apa-apa. Tidak sedang demam batuk pilek hari ini. Ada obat-obatan nggak? Pola setelah divaksin yang bulan 6 sampai sekarang sudah pernah kena COVID belum? Yang sampai ya, kita cek dulu tensinya. Istirahat dari tadi. Satu lagi.
Oke guys, kita udah selesai vaksin kedua dan prosesnya agak panjang antrian guys. Oke guys, semoga semua sehat, COVID semua segera berlalu, Batam kembali bangkit, ekonomi bangkit. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Salam hangat, tetap semangat, salam sukses di sekitar kalian. Dan terasa kabar istimewa. Thank you. Kita minum es dawet Tanjung Karang guys. Ini dia guys lokasi vaksin. Udah sepi.